Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam hari ini acaranya meruqyah. Nah, ini meruqyah teman-teman, adik-adik santri ini. Jadi kalau ditanya itu, saya tanya udah pernah tidirin belum? Belum. Yo. Tapi sholatnya cokot bro. Tapi sholatnya kadang-kadang kodo. Tapi juga mungkin kalau remaja itu biasanya juga cenderung ingin mencoba-coba hal yang baru. Itu biasanya maksiat atau apa ya, sebenarnya itu lumrah. Tapi seseorang yang melakukan maksiat itu kadang ada kalanya itu ajaran dari nafsu ditambah dari jin qadim maupun tambahan bisikan-bisikan dari jin yang dari luar, anak turunnya iblis. Nah, kemudian ini ada tiga anak. Jadi kalau yang satu, yang ini, nah ini pernah diruqyah dulu, reaksinya mentah-mentah gitu. Nah, ini mesti ini positif ada yang ini. Kalau yang dua ini belum tentu, tapi yang penting nanti niatnya bersama-sama ingin membersihkan tubuh dari pengaruh gangguan-gangguan bangsa jin. Nah, bagaimana cara meruqyahnya? Nanti kita mengikuti apa yang diajarkan beliau Nabi saja, karena yang namanya ruqyah itu yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah dengan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua dengan doa-doa yang diajarkan oleh beliau Nabi, kemudian yang ketiga dengan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Dan ruqyah ini hukumnya sunnah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan ruqyah itu hukumnya haram dengan mengambil hadis bahwasanya innar ruqa wat tamaim wati walah syirkun, itu makna hadis itu diarahkan untuk ruqyah jahiliyah, yaitu tidak memakai ayat-ayat Al-Quran tapi dengan menyebut nama-nama berhala atau nama-nama syaitan. Itu ruqyah yang dimaksud pada hadis Nabi itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan ruqyah itu hukumnya haram, itu orang itu berarti tidak tahu agama dan tidak memahami hadis itu. Kalau tidak percaya bisa dicek hadis itu, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Silakan dibuka syarah hadisnya, maksudnya bagaimana, karena itu adalah kalau tidak salah hadis yang diriwayatkan terdapat di dalam kitab Ashabus Sunan. Kalau tidak percaya bisa dicek hadis itu, dan nanti arahan hadis itu bagaimana, ruqyah yang seperti apa yang dihukumi ruqyah itu syirik atau ruqyah itu haram. Pastinya kalau orang itu mau membuka hadis itu sesuai dengan kefahaman ulama ahli hadis, nanti akan menemui kefahaman yang benar. Jadi memahami hadis atau memahami ayat-ayat Al-Quran itu kita dilarang dengan kepahaman kita sendiri, tapi harus melalui ulama ahli tafsir dan ulama ahli hadis agar tidak salah kefahaman. Karena banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya beliau Nabi pernah meruqyah dirinya sendiri ketika beliau Nabi sakit. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ketika ada sahabat Auf bin Malik meminta pendapat kepada beliau Nabi. Dulu zaman sahabat sudah ada ruqyah. Kemudian sahabat Auf bin Malik berkata kepada beliau Nabi, kaifa yara fi dzalik ya Rasulullah,
bagaimana ya Rasul pendapatmu tentang ru'yah yang dilakukan para sahabat itu? Kemudian beliau Nabi bersabda, "I'ridhu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa malam yakun fi syirkun." Tidak mengapa kalian meru'yah, yang penting di situ tidak mengandung kemusyrikan. Ini hadisnya sahih. Jadi ketika ada orang yang mengatakan atau memahami ru'yah itu syirik atau ru'yah itu haram tanpa membedakan ini ru'yah syirkiyah atau ru'yah syar'iyah, berarti orang itu tidak paham tentang agama. Daripada kelamaan, langsung saja nanti kita lihat reaksinya seperti apa ketika adik-adik ini diru'yah. Nah, ru'yah sesuai yang diajarkan beliau Nabi. Ini dulu ketika ada salah satu sahabat yang bertanya, yang mengadu kepada beliau Nabi tentang tubuhnya yang terasa sakit. Kemudian beliau Nabi bersabda, "Dha'iyadaka alal ladzi ta'allama min jasadika." Letakkanlah tanganmu pada anggota yang terasa sakit. Wa qul bismillahi salasan. Ucapkanlah bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bacalah doa itu sebanyak 7 kali ataupun bisa diulang-ulang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti coba saya akan mempraktekkan ruqyah yang diajarkan beliau Nabi dengan membaca doa itu, maupun nanti saya awali dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ruqyah ini hanyalah ikhtiar usaha kita memohon kesembuhan kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan doa. Nah, setelah orang itu diruqyah nanti reaksinya seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas ketika orang itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa, kok ada reaksi pusing, mual, pengen muntah, itu menunjukkan di dalam tubuh orang itu ada gangguan dari bangsa jin. Masalahnya juga banyak, ada orang salah kefahaman, ini kan orangnya sehat, ketika dibacakan ayat-ayat kan kok mas jadi sakit atau malah jadi kesurupan, terus malah menyalahkan ruqyahnya. Nah, jadi yang disalahkan bukan ayat Al-Qurannya, bukan ruqyahnya, tapi orangnya. Berarti di dalam tubuh orang itu ada yang tidak beres, ada gangguan. Kalau orang itu normal, seharusnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran kan tidak ada reaksi, malah terasa nyaman ataupun tenang. Tapi dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa, terasa panas, marah, pusing, atau ada badan yang terasa berat, itu menandakan di dalam tubuh orang itu ada gangguan dari bangsa jin. Oke, daripada kelamaan, mari kita lihat bersama-sama bagaimana reaksinya ketika anak itu nanti ketika diruqyah. Siap? Oh, yang pertama, taruh tangan kanan taruh di perut. Nah, sesuai. Jadi kenapa tangan kanan taruh di perut? Ini karena perut ini kan sumbernya kotoran. Tangan kanan taruh di perut, kemudian tangan kiri taruh di dada sambil ditekan sedikit. Terus saya tak baca doa, diikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Bareng wa a'udzu bika. Wa a'udzu bika. Rabbi ayyahdurun. A'udzu bi'izzatillahi. Baleni bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillahilladzi
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah Bismillahi arki nafsi min kulli syai'in yu'dhini. Bismillahi Allahu Akbar. Tepuk 3 kali perutnya. Nah, yuk dadane diputer-puter. Sebut asmane Gusti Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Tepuk 3 kali. Nah, terus saiki merem tapi dalam hati baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil mendengarkan apa yang saya baca. Terus ya, merem dalam hati baca istighfar, mendengarkan apa yang saya baca. Terus nanti ketika neng awak ono sing krasa abot apa pengen mual, mutah dimutahkan. Mulai 1, 2, 3, merem dalam hati baca istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya tekan bismillah. Allahu Akbar. Nah ya, tekan silakan awak tekan dah. Kalau teh Allahu Akbar. Ya, bismillah. Allahu Akbar. Ya tekan Allahu Akbar. Terus yang jelas suruh keluar, mohon sama Allah, ya Allah, keluarkanlah dalam tubuh saya ada gangguan dari bangsa jin, ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Hamba tidak ikhlas, tidak ridho, tubuh hamba dikuasai bangsa jin. Bismillah, Allahu Akbar. Terus mutakan. Terus mutakan ini oke. Ya iki nu'iduka bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Bismillah, Allahu Akbar. Mutake Allahu Akbar. As'alullahal azim. Terus mutake kabeh karo Rabbal arsyil azim ayyashfik. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfik. Ayo baca tadi. Ayo ditake iki. Allahu Akbar ini. Allahu Akbar. Ayo ditake. Ayo keluar. Allahu Akbar. Tak kena. Lagi. Ya betul. Tak kafe. Allahu Akbar. Tak kafe. Kenangan nang tu ini. Allahu Akbar. Ya terus. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfik. Bismillah. Allahu Akbar. Ini kafe. Ya. Terus tekan perut e. Kita kene 1 2 3 Allahu Akbar. Yo terus As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfik. Nu'idzukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Suruh keluar dalam hati. Sebut asma Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Mas. Allahu Akbar. Ya, tarik. Terus. Yang di leher naik. Allahu Akbar. Keluar. Keluar. Allahu Akbar. Ya. Mutahkan ini. Ya, keluar. Allahu Akbar. Mutahkan. Allahu Akbar. Terus. Mutahkan. Amin. Ayo mantap. Mantu meng. Iki mantu. Ayo. Terus mutahkan. Allahu Akbar. Mantu. Ayo.
Allah Akbar. Yang mana? Mantu. Mantu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah Akbar. Mantu iki. Mari wato. Mantu. Sangat. Sangat. Terus untuk Allah Akbar. As'alallahal 'azim. Sangat apa? Buka. Rabbal 'arsyil 'azim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mana itu kan? Terus, tekan button iki metu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Akhrij an hadzal jasad ya Allah. Li ta'atillah wa li ta'atir rasul. Fa illam takhruj fa tu'adzabu bi ayatillah aw bi la'natillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Akan semua. Ya terus. Allah Akbar. Allahumma Rabbal 'arsyil 'azim. Ayyashfi. Bismillah. Allah Akbar. Kamu tuh kabeh. Allah Akbar. Mana? Mana? Bismillah. Buka kamu kaki. Iya. Mantu. Kabeh. Allah Akbar. Sabar. Nah itu tadi pemirsa. Jadi ternyata ketika anak-anak ini tidak tahu kalau di dalam tubuhnya ada gangguan dari bangsa jinnya, kemudian tidak disuruh keluar, maka bangsa jin itu juga tidak akan keluar. Jadi karena bangsa jin itu sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi musuh manusia sampai hari kiamat. Tapi banyak yang tidak menyadarinya kalau mereka itu senantiasa setiap hari setiap saat mengintai kita, mencari-cari kelemahan kita. Jadi insya Allah ketika di dalam tubuh mereka sadar sudah tahu, kemudian dilawan dengan memperkuat keimanan, memperkuat ibadah, kemudian pintu-pintu masuk bangsa jin dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan malas itu orang itu bisa melawan, ya insya Allah nanti lama-kelamaan jin itu pun juga tidak akan betah menempati tubuh manusia, karena tidak ada yang terbebas dari gangguan bangsa jin kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi batasan yang aman dari gangguan itu, yang mendapat jaminan dari Allah, yaitu orang-orang yang kuat iman dan takwanya saja. Jadi ketika orang tersebut sudah beribadah tapi kadang masih ada penyimpangan, masih berbuat maksiat, ya masih ada peluang bagi bangsa jin itu untuk senantiasa ikut campur dalam urusan manusia itu. Kemudian setelah ini yang namanya ruqyah itu hanya salah satu wujud ikhtiar, tidak menjamin kesembuhan. Ketika sudah tahu ada, kemudian dilawan terus dengan iman, dengan ibadah, ya insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keluar, wah mutanya banyak sekali ini yang kecil ini. Ini mutanya mas, waduh wis ditutup, oke pol. Rasanya piye badiru ya? Padang kok enteng? Enteng. Nah, ringan. Nak mau saat ini diruyah piye rasanya awake? Berat. Tadi sebelum diruyah rasanya berat. Banyak ini keluarnya. Jadi seperti apa ya? Mabuk kendaraan, tapi beda rasanya ya. Jadi setelah diruyah
Itu ketika orang itu sudah ada niat, ya insya Allah akan ada hasil itu maksimal. Ketika memang ada gangguan, insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dan kebanyakan reaksinya mutah, tapi tidak semuanya, karena tiap-tiap orang itu reaksinya berbeda-beda. Dan ketika sudah diruqyah kok tidak ada reaksi, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan orang itu kurang niat, kurang mantap dalam niat, atau memang tidak ada gangguan di dalam tubuh orang itu. Nah, kemudian yang tengah, yang ini mas tengah tadi udah mutah lumayan, ya ini masih mutah-mutah. Yang ini juga, ini masih mau mutah, ya insya Allah masih ada. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui jin itu udah keluar semua atau belum? Itu bisa, yang pertama bisa ditanya dari orang itu, masih merasakan rasa berat, pusing, mual atau enggak. Kemudian cara mengeceknya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran terus atau doa-doa yang diajarkan beliau Nabi sampai tidak ada reaksi sama sekali. Nah itu insya Allah sudah terbebas dari gangguan itu. Kita tahu hanya dari reaksi ketika dibacakan dan apa yang dirasakan kepada orang itu. Jadi karena manusia itu tidak diberikan kemampuan untuk melihat bangsa mereka. Ketika ada manusia yang bisa melihat bangsa jin, itu biasanya di tubuh orang itu juga ada bangsa jinnya. Nah, mudah-mudahan ini anak-anak ini lekas diberikan kesembuhan, kemudian lebih mantap lagi di dalam beribadah. Kemudian setiap aktivitas diawali dengan doa. Mudah-mudahan jin yang mengikuti mereka tidak betah dan tidak berlama-lama tinggal di dalam tubuh mereka, karena sudah ketahuan. Dan sebisa mungkin saya bantu, saya ingatkan bagaimana cara melawannya. Karena posisi peruqyah itu cuma sebagai orang yang membantu, mengasih tahu, membimbing bagaimana cara melawan gangguan bangsa jin itu dengan cara yang benar. Oke, sahabat ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah informasi dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi.